Di kesempatan kali ini saya akan membuat sesuatu yang unik dan menarik, dan saya rasa sebagian besar anak-anak pasti akan menyukainya. Ini dia kembang api elektrik. Sebelumnya, selamat datang di Video TV Kreativitas di YouTube. Sebenarnya ini lebih tepatnya disebut kembang lampu ya, karena tidak ada apinya. Dan tentunya ini akan lebih aman karena tidak akan berpotensi membakar sesuatu. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya? Mari kerjakan dan selamat menonton. Bahan yang dibutuhkan yaitu dinamo bekas DVD player seperti ini. Ini bisa kalian beli di marketplace kesayangan kalian seperti Shopee. Ini saya beli dengan harga 1.500. Ketik saja di pencarian dinamo bekas DVD. Dan saya juga sudah mempersiapkan satu buah dinamo lagi yang sudah saya sambung dengan kabel data atau kabel USB bekas seperti ini. Kemudian ini adalah potongan dari stik permen atau tusuk permen yang sudah saya potong. Kalian bisa menggunakan bekas isi ballpoint dan masukkan seperti ini, dan dinamo yang satunya dimasukkan seperti ini. Sebenarnya saya sudah pernah membuat video yang seperti ini, kalian bisa tonton di video saya sebelumnya, video membuat lampu LED putar. Saya sudah siapkan linknya di deskripsi. Di video tersebut saya sudah memberikan tutorialnya secara lengkap dan detail. Jadi di video kali ini saya hanya akan mengambil intinya saja agar video tidak terlalu panjang. Dan untuk bahan selanjutnya yaitu lampu LED kawat tumbler atau lampu LED kawat kedip warna-warni. Ini biasanya juga diaplikasikan atau diletakkan di mainan anak-anak seperti topi bunny head, topi yang kupingnya bisa gerak-gerak seperti itu, atau juga biasanya diletakkan di bunga-bunga untuk dekorasi bunga, dan ini bisa kedip-kedip seperti ini. Ini juga saya beli di Shopee dengan harga Rp3.500 saja. Ketik saja di pencarian lampu LED kawat tumbler TUMBLR. Nanti akan banyak sekali pilihannya dan harganya bervariasi mulai dari 3.000-an sampai 5.000-an. Dan per PCS-nya dari tokonya sudah diberi panjang sekitar 1 meteran, dan ada beberapa lampu, saya tidak menghitung ada berapa banyak. Tapi di sini saya hanya akan mengambil sekitar 4 atau 5 lampu saja, atau kalian mau lebih juga tidak masalah. Atau kalian juga bisa menggunakan lampu LED biasa seperti video saya sebelumnya, tapi tentunya akan lebih ribet karena harus menyambungnya satu persatu. Dan ini sudah saya potong. Saya mengambil 4 lampu saja. Kemudian bakar kawatnya seperti ini, karena kawatnya ini ada lapisan peraknya, jadi harus dibakar, atau kalian bisa mengeroknya, tapi lebih mudah dibakar seperti ini. Kemudian sambungkan ke dinamonya. Sambungkan, kalian bebas bisa bolak-balik. Pastikan sambungannya pas dengan kawat yang bekas dibakar ya. Dan setelah tersambung hasilnya seperti ini. Lalu tes apakah menyala atau tidak. Di sini saya akan mengetesnya menggunakan power bank. Ini adalah power bank buatan saya sendiri. Untuk cara membuatnya kalian bisa tonton di video saya sebelumnya. Silahkan cek di beranda saya. Atau kalian bisa juga mengetesnya menggunakan charger HP, adaptor charger HP. Colokkan ke power banknya, dan bisa terlihat di sini tidak menyala, berarti ini sambungan lampu ke dinamo terbalik. Jadi kita tinggal balik saja sambungannya.
diubah posisinya, karena kita nggak tahu mana kutub positifnya dan kutub negatifnya. Sudah tersambung ulang, lalu colokkan kembali, dan bisa terlihat ini menyala. Jadi intinya kalau lampu tidak bisa menyala berarti sambungan kalian terbalik. Jadi tinggal bolak-balik saja sambungannya. Dan hasilnya seperti ini, lampu berputar penuh dengan warna-warni. Dan ini sebenarnya tidak patah-patah seperti ini ya. Ini sebenarnya lampunya berputar dengan merata, warnanya berputar dengan merata, tidak patah-patah seperti ini. Ini karena efek kamera saya saja. Kemudian isolasi sambungannya agar tidak saling bersentuhan. Di sini saya menggunakan isolasi kertas atau lakban kertas. Karena kalau sambungannya bersentuhan satu sama lain, nantinya lampu tidak akan menyala. Seperti ini, sekarang sambungannya sudah aman. Kemudian siapkan pipa PVC atau pipa paralon. Di sini saya menggunakan yang berdiameter 15 mm. Gunting menjadi 4 cabang. Seperti ini. Kemudian bakar pas di ujung bekas guntingannya sambil diputar 360 derajat seperti ini. Bakar sampai lunak. Ini sudah lunak. Setelah itu masukkan dinamonya ke dalam pipa seperti ini. Tunggu hingga bekas bakarannya kembali mengeras. Setelah mengeras, lalu gunting bagian cabang yang pinggir. Gunting dengan ukuran yang sama. Lalu bakar kembali cabangnya sampai lunak dengan posisi dinamo masih terletak di paralon seperti ini. Dan setelah lunak ditekan dan mengikuti bentuk dari dinamonya. Jadi ini fungsinya untuk mengunci dinamo agar tidak mudah terlepas. Lakukan hal yang sama di cabang yang sebelahnya dan hasilnya seperti ini. Kemudian gunting menyesuaikan lebar cabang yang bagian belakang seperti ini. Intinya ini untuk mengunci pergerakan dinamo agar tidak mudah terlepas ya. Untuk video selengkapnya kalian bisa tonton di video saya sebelumnya. Di video tersebut saya sudah memberikan tutorialnya satu persatu secara lengkap dan detail. Jadi untuk video kali ini saya hanya mengambil intinya saja agar durasi video tidak terlalu panjang. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi sekarang dinamo sudah tidak mudah terlepas karena sudah terjepit oleh cabang-cabang pipa paralon yang kita buat tadi. Kemudian kita lepas dulu dinamonya. Cara melepasnya juga sangat mudah, kita tinggal menarik bagian atas dinamo jadi miring seperti ini, lalu tinggal kita cabut. Kemudian kita masukkan kabel USB atau kabel datanya ke dalam pipa paralon seperti ini. Jika kalian ingin menggunakan pipa paralon yang lebih besar, bisa saja, cuma nanti kurang nyaman untuk dipegang anak-anak.
Kemudian masukkan kembali dinamonya, masukkan dari bagian bawah dinamo dulu seperti ini, lalu tinggal dorong sedikit dan sip, dinamo sudah masuk dan hasilnya seperti ini. Kabel sudah di dalam pipa paralon. Dan untuk menyalakannya kita membutuhkan sebuah baterai, jadi saya menggunakan power bank. Ini adalah power bank yang sama seperti yang pernah saya buat, seperti ini. Perbedaannya hanya pada baterai, yang lebih pendek ini hanya satu baterai, dan yang lebih panjang ini dua baterai. Untuk cara membuatnya kalian bisa tonton di video saya sebelumnya, saya akan kasih linknya di deskripsi atau kalian bisa cek di beranda channel saya. Nantinya kita akan masukkan seperti ini. Akan tetapi karena ini masih longgar, jadi kita membutuhkan sok. Jadi di sini saya mempersiapkan pipa 20 mm seperti ini. Untuk panjangnya bisa dikira-kira sendiri ya. Kalau saya ini panjangnya sekitar 1 jari telunjuk. Kemudian kita langsung masukkan saja. Terlebih dahulu kita masukkan kabelnya. Dan lalu kita langsung sambungkan seperti ini. Lalu tinggal colokkan kabel USB-nya ke power bank. Sebelumnya mohon maaf ada yang terlupakan. Untuk membuat power bank-nya kalian harus membuatnya agak masuk seperti ini ya. Karena di video sebelumnya saya tidak buat agak masuk ke dalam seperti ini, tetapi saya buat rata. Jadi buatlah seperti ini agar bisa dimasuki pipa. Berarti di sini ada 3 pipa berdiameter berbeda. Yang pertama yaitu berdiameter 25 mm untuk power banknya, dan pipa 20 mm untuk soknya, dan pipa yang paling kecil berdiameter 15 mm yang biasa digunakan untuk instalasi rumah-rumah. Dan agar lebih mudah untuk menyalakan dan mematikannya, saya akan memasang saklar di sini. Sebelumnya saya tandai dulu menggunakan spidol. Tandai sesuai ukuran saklar atau switch yang akan dipasang. Lepaskan dulu pipanya, lalu kupas kabel USB-nya, dan potong salah satu kabel. Kalian bebas memotong yang mana. Kalau saya memotong yang merah, yang plusnya. Kemudian kita lubangi dulu pipa yang akan dipasang switch atau saklar. Caranya seperti ini, dibakar sampai lunak. Dan setelah lunak kita iris sedikit. Dan setelah teriris baru kita lebarkan menggunakan gunting. Pastikan kalau kalian menggunakan gunting, guntingnya yang lancip atasnya dan tajam agar lebih mudah. Atau kalian bisa melubanginya dengan cara kalian masing-masing. Bisa menggunakan bor atau gerinda mini. Dan seperti ini hasilnya. Jika dirasa lubang sudah sesuai dengan saklar atau switchnya, kita lanjut ke langkah berikutnya. Siapkan 2 kabel seperti ini, lalu kita hubungkan di masing-masing pin dari saklar atau switch yang sudah kita siapkan. Pasang saja seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Setelah sudah tersambung di masing-masing pin, kemudian kita lakban atau kita isolasi agar lebih kuat dan tidak
bersentuhan. Kemudian masukkan saklar dan kabelnya seperti ini. Ini saya masukkan ke atas. Kemudian sambung kabel yang dari saklar ini ke kabel USB yang sudah dipotong. Kabel yang satu kita sambung ke potongan USB yang ke atas, dan kabel yang satunya lagi kita sambung ke potongan USB yang bawah. Seperti ini hasilnya, kabel dari pin 1 ke kabel potongan USB yang bawah, dan kabel dari pin 2 ke kabel potongan USB yang atas. Dan kemudian diisolasi seperti ini agar lebih kuat dan tentunya lebih aman. Kemudian kita tinggal pasang kembali. Kemudian tinggal masukkan saklarnya ke lubangnya. Dan untuk saklarnya sendiri ini bisa kalian beli juga di Shopee atau di toko part elektronik. Harganya sekitar 500 sampai 1000-an tergantung ukuran. Dan ini saya menggunakan ukuran yang kecil. Lalu kita tinggal colokkan kabel USB-nya ke power bank seperti ini. Dan yang terakhir tinggal pasangkan pipanya, dan kembang api elektrik siap untuk dinyalakan. Agar kabel tidak mudah terputus, kita amankan dengan solasi atau lakban seperti ini. Karena saat dinyalakan, kabel juga akan ikut berputar-putar sehingga rawan terputus. Jadi kita amankan seperti ini. Bisa juga menggunakan lem bakar. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalian juga bisa mengatur posisi saklar atau switchnya. Bisa kalian ubah di depan atau di belakang, tinggal memutarnya seperti ini. Dan kalian juga bisa mengatur lampunya saat berputar ingin melebar atau mengecil. Kalau kalian ingin mengecil, kalian tinggal membentuk lampunya seperti per atau membentuk spiral seperti ini. Lalu tinggal nyalakan lampunya dan hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita bentuk mengecil, dia akan memiliki efek seperti ini. Seperti bertumpuk-tumpuk. Saya akan matikan lampunya agar lebih jelas. Seperti ini. Bisa terlihat ya. Jadi seperti ada 3 bagian, depan, tengah, dan belakang. Sangat keren sekali. Dan jika kalian menginginkan lampu berputar lebih lebar, kalian tinggal membentuknya seperti semula. Seperti ini. Lalu nyalakan. Dan bisa terlihat lampu berputar lebih lebar, tetapi tidak memiliki efek bertumpuk-tumpuk. Ini sebenarnya tidak patah-patah. Ini sebenarnya lampunya menyala dengan rata karena efek kamera saja. Dan tentunya lampu ini akan lebih aman daripada kembang api untuk anak-anak, terutama anak di bawah 5 tahun seperti anak saya ini. Dan juga tidak berpotensi membakar sesuatu ataupun melukai. Sekalipun terkena putarannya tidak akan sakit karena lampunya sangat ringan sekali. Dan pastinya ini juga lebih menarik karena penuh warna-warni. Ada hijau, ada merah, ada kuning.
Sangat cocok sekali untuk menyemaraki suasana di hari menjelang Lebaran seperti saat ini. Berarti bisa saya katakan lampu atau kembang api elektrik yang kita buat pada kesempatan kali ini jadi oke dan sukses alias jos. Terima kasih yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Apabila menyukai video ini silahkan tekan tombol like dan tekan tombol subscribe dan notifikasinya agar tidak ketinggalan video atau kreasi-kreasi dari video TV berikutnya. Sampai berjumpa lagi, salam kreatif dan salam jos.